adik-adik semua, selamat datang di Lembang Paksu. Tahu nggak sih kalian kalau nenek moyang menyusui ternyata sudah ada sejak 300 juta tahun yang lalu loh. Nah, hari ini kita dari kelompok 1 mahasiswa PGSD dengan mata kuliah IPA kelas rendah akan seru-seruan bareng menjelajahi dunia hewan vertebrata. Kita akan bongkar nih rahasia keunikan mereka, cara mereka beradaptasi, sampai fakta unik yang bikin kamu melongo. Penasaran? Yuk ikuti petualangan kita. Ciri utama hewan vertebrata adalah mereka yang memiliki rangkaian tulang belakang di tubuhnya yang berkembang sejak masa embrio. Mereka memiliki organ tubuh yang sudah sangat lengkap dan sempurna. Makanya mereka bisa punya habitat yang luas banget. Ada yang di darat, perairan, sampai di udara. Nah, vertebrata sendiri dibagi jadi 5 kelompok besar loh adik-adik. Ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan kelompok primadona kita hari ini yaitu mamalia. Nah, sekarang kita akan beralih pada hewan yang jalannya anggun tapi mematikan, yaitu kelompok karnivora. Harimau punya susunan tulang belakang yang sangat kokoh dan fleksibel. Tulang belakang inilah yang membuat tubuh mereka bisa melesat, melompat jauh dan lari dengan sangat lincah saat mereka mengejar mangsa mereka. Harimau termasuk mamalia berplasenta. Ibu harimau mengandung anaknya di dalam rahim, melahirkan dan menyusui bayinya menggunakan kelenjar susu sampai mereka siap berburu sendiri. Guys, di sini ada hewan selanjutnya, ada hewan cheetah. Nah, kalau kalian perhatikan motif bintik hitamnya itu paling sederhana di antara kucing besar lainnya. Cuma beton-beton kepala saja, tapi jarang mekan fisiknya. Cheetah adalah hewan darat tercepat di dunia. Kecepatannya bisa tembus 112 km per jam, bahkan akselerasinya dari 0 ke 72 km per jam. Cuma butuh 3 detik lebih cepat dari mobil sport. Kalau kalian perhatikan, cheetah adalah hewan darat tercepat di dunia. Kecepatannya bisa tembus 112 km per jam, bahkan akselerasinya dari 0 ke 72 km per jam cuma butuh waktu 3 detik. Lebih cepat dari mobil sport. Adik-adik, setelah kita sering melihat monyet yang biasanya, di sini juga ada sejenis monyet namanya cottontail tamarin. Tamarin adalah monyet kecil yang berasal dari hutan tropis di barat laut Kolombia. Hewan ini memiliki ciri khas berupa rambut putih lebat di bagian atas kepalanya yang menyerupai jambul. Cottontail tamarin hidup berkelompok di pepohonan dan bekerja sama dengan mencari makanan beserta merawat anak-anaknya. Jadi
adik-adik, yang ini tuh namanya hewan kapibara. Hewan kapibara itu dia melahirkan dan menyusui. Hewan kapibara ini disebut Mas Bro karena hewan yang paling santai. Kapibara adalah mamalia terbesar di dunia yang masih hidup. Kapibara berasal dari benua Amerika Selatan dan termasuk ke dalam kelompok hewan pengerat, sehingga masih satu ordo dengan tikus dan marmut, hanya ukurannya jauh lebih besar. Adik-adik, tahu nggak kenapa gajah di kebun binatang bisa dilatih? Kenapa tuh, Kak? Karena mamalia mempunyai kemampuan untuk belajar dan mengingat. Adik-adik, tahu nggak kenapa ibu induk mamalia sayang banget sama anaknya? Kenapa tuh, Kak? Nah, hal ini karena proses kehamilan mamalia menciptakan ikatan emosional yang murni, sehingga ibu mamalia jadi sayang banget sama anaknya. So sweet gak sih? Ada ancaman seperti penggundulan hutan untuk ahli fungsi lahan yang bikin hewan kehilangan rumah alami, ditambah perubahan iklim global yang mengacaukan pola makanan mereka. Belum lagi adanya masalah polusi lingkungan, mulai dari polusi air akibat limbah industri berbahaya, terus juga ada polusi udara dari kendaraan dan pabrik yang merusak pernapasan hewan, sampai polusi tanah akibat banyaknya sampah. Makanya penting banget adanya upaya pelestarian seperti penanaman hutan kembali. Bila perlu, sejak usia dini seperti di bangku SD supaya adik-adik punya sikap kritis dan peduli.
Nah, adik-adik, seru kan perjalanan kita di Lembang Zoo pada hari ini? Kita sama-sama sudah belajar tentang hewan-hewan mamalia seperti hewan karnivora, yaitu harimau dan cetah, dan juga hewan yang unik seperti katentat tamari. Nah, semua hewan mamalia ini memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Melindungi habitat mereka lewat konservasi dan reboisasi adalah kunci untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yuk kita mulai langkah kecil dari sekarang, seperti menghemat energi dan mematikan listrik saat tidak digunakan, dan mengurangi sampah plastik seperti menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Mari kita terapkan konsep 3R. Yang pertama, reduce, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, reuse, menggunakan kembali barang yang masih layak dipakai. Dan recycle, mendaur ulang barang kembali demi masa depan bumi kita. Terima kasih sudah menonton dan terus peduli pada lingkungan ya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah.